literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Digital penerapan literasi digital di sekolah maupun di kampus dapat dimasukkan ke dalam pembelajaran yang dihubungkan dengan literasi digital. Maka keterampilan membaca, menyimak, dan menulis dilakukan dengan media digital melalui internet seperti aplikasi belajar, website, dan hal-hal lain yang mendukung pembelajaran. Sedangkan di lingkungan masyarakat, literasi digital dapat digunakan oleh masyarakat untuk menggunakan media online dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan m-banking, e-commerce, media sosial, dan lain-lain. Definisi hoaks. Hoaks merupakan informasi, kabar, berita yang palsu atau bohong. Dan ada juga bentuk saluran penyebab atau hoaks yang dimana pengguna sosial media lah yang mengupload berita-berita bohong dan diikuti oleh aplikasi chatting seperti WA, Telegram, dan lain-lain. Dan ada juga jenis-jenis hoaks yang sering diterima seperti tentang politik, penipuan, kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya, dampak hoaks. Para psikolog sepakat bahwa hoaks bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, trauma, stres, sindrom, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan. Literasi digital adalah salah satu hal terpenting dalam menghadapi pandangan informasi palsu atau hoaks daerah persekutuan ini. Kemampuan seseorang dalam memiliki interaksi digital baik dapat memberikan informasi lebih layak dalam memenuhi pesan di wawancara digital. Berdasarkan data dari Berkominfo, Jabar penyebaran berita hoaks sebanyak 92,4% ditemukan melalui media sosial. Bila kontras media sosial rasa sulit melalui media pemerintah maupun kelompok lainnya, literasi digital adalah salah satu solusinya. Menurut pembaca potret untuk meningkatkan literasi digital, yang pertama, perkembangan sedangkan akan penguatan informasi dengan mengulas sumber yang kredibel. Dua, mempercayai diri melalui agar terus mengatur kehidupan dapat untuk menjadi lebih baik. Tiga, berdasarkan informasi yang sama dari sosial media lainnya agar bisa mendapatkan banyak sudut pandang. Sebelum judge menghakimi, jadi kamu menghakimi sebelum mendapat informasi utuh. Prasangka juga singkatan dari pra, pikiran, sa, saya, ngaco, ka, kabur, alias nggak jelas sumbernya. Disinformasi itu bisa menyebabkan disintegrasi prasangka itu bisa membawa bencana. Misalnya, ada 2017 di Kalimantan Barat, waktu ramai isu penculikan anak seorang pria berumur 53 tahun dituduh sebagai penculik tanpa berusaha mencari info lebih lanjut. Keluarga langsung meraih istrinya itu hingga tewas. Padahal pria itu hendak menjenguk cucunya yang baru lahir. Buah dari disinformasi ini dan prasangka ini, pria tidak bersalah itu pun akhirnya tidak sempat melihat cucunya untuk kali pertama. Hampir semua konflik dan kekerasan mulai dari informasi dan prasangka. Makanya ayo berpikir kritis dan lebih bijak dalam mengunyah informasi karena ini masalah hidup dan mati.
terjadi dalam penyebarluasan hoaks. Peristiwa seperti ini seringkali terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Peristiwa ini terjadi di salah satu grup WhatsApp yang memberitakan bahwa air kelapa dan minyak kayu putih dapat menyembuhkan COVID-19, padahal hal tersebut belum teruji secara klinis dan kebenarannya. Nah, kita sebagai masyarakat umum harus apa dalam menyikapi hal seperti ini? Kita harus mencari dulu ke atas kebenaran berita tersebut yang disebarkan oleh orang. Agar apa? Agar kita tidak ikut serta dan kemakan dalam berita-berita hoaks dan tidak ikut dalam menyebarluaskan hoaks tersebut.